Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi jalan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pengajian kita yang lalu telah kita lihat beberapa penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkarun Nawawiyah mengenai min syara'id du'a, syarat-syaratnya doa. Ternyata yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah ayyakuna mat'amuhu halal. Mestinya orang yang berdoa itu makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan yang halal. Yang kedua, hudurul qalbi. Hati kita harus hadir ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalimat yang diucapkan oleh mulut kita itu direnungi oleh hati kita. Kemudian yang tak kalah penting adalah perlu memperhatikan dan mencari waktu-waktu terbaik untuk berdoa dan juga tempat-tempat yang mulia untuk berdoa. Selanjutnya mari kita lihat penjelasan Imam Nawawi kaitannya dengan syara'id doa, lanjutan dari syarat-syarat doa ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah istiqbalul qiblati wa raf'ul yadaini wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Di antara syarat atau etika berdoa adalah istiqbalul qiblat. Kita dianjurkan menghadap kiblat ketika berdoa. Kaitannya dengan persoalan istiqbalul qiblat, menghadap kiblat ini, ulama sepakat bahwa pada dasarnya di arah manapun kita menghadap untuk berdoa itu boleh. Saya ulangi, sepakat ulama kita berdoa menghadap arah manapun itu boleh, disebabkan oleh salah satu firman Allah yang mengatakan fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, di sana wajah Tuhan berada. Dengan kata lain, menghadap ke arah manapun kita selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun demikian, ada namanya asyraful jihad, arah yang terbaik. Dan tentunya di sini lagi ulama sepakat bahwa asyraful jihad, arah yang terbaik itu adalah istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Dan selanjutnya yang ketiga, sepakat ulama bahwa berdoa yang tidak ada kaitannya dengan salat, saya ulangi, berdoa yang tidak ada kaitannya dengan salat. Yang mana dimaksud yang ada kaitannya dengan salat? Berdoa setelah salat. Artinya sepakat ulama doa yang dipanjatkan selain setelah salat, sepakat ulama arah yang terbaik adalah menghadap kiblat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kita sudah melaksanakan salat?
khususnya ketika berbicara tentang imam. Apakah menghadap kiblat atau tetap menghadap posisi menghadap jamaah? Ternyata untuk persoalan ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Saya ulangi, dikatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillati karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan, wa yastaqbilu da'i ghairul imami al-qiblata, orang yang berdoa selain imam dianjurkan menghadap kiblat. Berarti pendapat yang dipilih oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah bagi imam sebaiknya berdoa tidak menghadap kiblat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat berjamaah, begitu memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi memutar posisinya menghadap jamaah, dan tidak ada keterangan lanjutan bahwa Nabi memutar kembali posisinya menghadap kiblat ketika baca doa. Karena tidak ada keterangan seperti itu, itulah sebabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili memilih pendapat bahwa bagi imam yang memutar posisinya ketika sudah memberi salam, maka sebaiknya posisi itulah yang digunakan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada keterangan lanjutan bahwa Nabi memutar kembali posisinya menghadap kiblat ketika mau berdoa. Pendapat pertama. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan menghadap kiblat tetap dianjurkan bagi siapa saja termasuk imam ketika ingin berdoa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ada ketentuan umum yang mengatakan bahwa arah yang terbaik untuk berdoa adalah menghadap kiblat. Kalau dengan demikian, kesimpulannya adalah khilafiyah di kalangan ulama. Kalau sudah berbicara tentang khilafiyah, maka tidak boleh ada pemaksaan. Istafti qalbak, kita kembali kepada hati nurani masing-masing, pendapat mana yang ingin diikuti. Oleh karenanya saya ulangi, sepakat ulama berdoa menghadap kiblat itu dianjurkan. Tetapi khusus kaitannya dengan imam, di situ ada dua pendapat ulama. Pertama, imam tetap berdoa menghadap sesuai dengan posisi ketika sudah memberi salam, artinya menghadap jamaah. Sementara pendapat yang kedua mengatakan imam memutar kembali posisinya menghadap kiblat, karena itulah asyraful jihad, arah yang terbaik untuk berdoa kepada Allah. Persoalan ini tidak perlu terlalu diperbesar, karena menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat bukan menjadi persoalan utama. Yang menjadi persoalan utama kalau tidak mau baca doa. Aku baca doa aman nih. Adapun persoalan menghadap arah mana, istaf di qalbak, kembali kepada hati nurani masing-masing. Kemudian selanjutnya waraful yadaini wa yamsahu bihi ma wajhahu fi akhir, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa, dan setelah berdoa dia usapkan kedua tangannya di wajah. Kaitannya dengan persoalan angkat tangan ini, ternyata juga muncul khilafiyah di kalangan ulama. Ada di antara ulama yang tidak mau angkat tangan ketika berdoa, kecuali pada saat salat istisqa, kecuali pada saat salat minta hujan. Di luar itu tidak angkat tangan. Dasarnya mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, min hadis Anas bin Malik, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi, Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa illa fil istisqa'i,
kecuali pada saat salat istisqa, artinya pada saat salat minta hujan. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Dan ketika Nabi salat istisqa, Nabi mengangkat tangannya berdoa tinggi-tinggi sampai kedua ketiaknya kelihatan putih, sampai putih kedua ketiaknya ini kelihatan. Berarti Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Inilah hadis yang dijadikan dasar oleh sekelompok ulama bahwa berdoa tidak perlu angkat tangan. Tetapi ulama yang lain mengatakan, di saat kita berbicara tentang sebuah persoalan, kurang bijak kalau kita hanya membaca satu hadis lalu mengambil kesimpulan. Tetapi sikap yang bijak dan baik adalah kita kumpulkan terlebih dahulu sekian banyak riwayat, sekian banyak dalil, baik ayat maupun hadis yang berbicara tentang persoalan itu, baru kita bandingkan antara satu dengan yang lain, baru kita ambil kesimpulan. Ternyata ujung-ujungnya ditemukan banyak riwayat yang mengisyaratkan perlu angkat tangan ketika berdoa. Bahkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya Sahihul Bukhari, beliau menyusun satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Oleh Imam Bukhari, beliau menyusun satu bab khusus mengumpulkan semua hadis Nabi yang berbicara angkat tangan ketika berdoa, dan diberilah judul babnya itu dengan mengatakan babu raf'il aidi fid du'ai, bab tentang angkat tangan ketika berdoa. Dan banyak riwayat yang berbicara tentang demikian. Bahkan ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Nah, dikatakan bahwa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, summa rafa'a yadayhi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. Berarti hadis ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Bahkan di hadis yang lain dikatakan bahwa inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang memiliki Tuhan yang maha pemalu dan maha mulia. Apa artinya? Summa yastahi idza rafa'al abdu yadayhi, sesungguhnya Allah itu merasa malu apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa. Allah malu ayyaruddahu ma safran. Allah malu apabila hamba mengangkat kedua tangannya berdoa lalu Allah kembalikan dalam keadaan tangan kosong. Hatta yaj'ala fihi ma khairan, kecuali Allah memberikan di dalamnya penuh dengan kebaikan. Ini isyarat bahwa ketika berdoa perlu angkat tangan. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain. Oleh karenanya, ketika sudah menemukan kedua riwayat yang berbeda ini, yang satu mengatakan Nabi tidak mengangkat tangannya, yang lain mengatakan Nabi mengangkat tangannya. Karenanya ulama mencoba mempertemukan di antara kedua pendapat ini. Bagaimana caranya? Ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mengangkat tangannya kecuali pada saat salat istisqa, artinya apa? Nabi tidak pernah berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan kedua ketiaknya. Nabi tidak pernah mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti ini kecuali pada saat salat istisqa. Adapun yang lain, Nabi tetap mengangkat tangannya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Sahabat narik baca doa kita mak rupa. Rupa modelnya. Engkau makai al-paleman, lebar caranya, ada juga ya, ada juga di bawah. Sekarang pertanyaan, lalu bagaimana caranya? Ternyata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ada hadis Nabi yang mengatakan, wasallallahu bi butuni akufi
Berdoalah kepada Allah dengan telapak tangannya. Berdoalah kepada Allah dengan telapak tangannya. Wala tas'alu bizuhuriha, dan jangan berdoa dengan punggung tangannya. Jangan berdoa dengan punggung tangannya. Fa idza faragtum, kalau kalian selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, maka usaplah mukamu dengan kedua tangan. Berdasarkan hadis ini dipahami bahwa Nabi menyuruh kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan, telapak tangan menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Tetapi ternyata ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa suatu saat ada sahabat yang berdoa. Ketika berdoa meminta kebaikan, telapak tangan menghadap ke atas. Tapi ketika doanya tolak bala, memohon dilindungi dari keburukan, telapak tangan menghadap ke bawah, punggung tangan menghadap ke atas. Ternyata bagaimana cara mempertemukan kedua riwayat ini? Ternyata ulama kita mengatakan sebenarnya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Sebenarnya yang diperintahkan adalah berdoa dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tetapi tidak salah kalau ketika memohon perlindungan dari keburukan dihadapkan ke bawah telapak tangan, baru punggung tangan menghadap ke atas. Karena itu namanya tafa'ul. Istilah bugis senung-senungan. Mulut baca-baca, tetapi tangan ini berdoa melalui perbuatannya. Ketika memohon kebaikan, ya Allah kasih kebaikan Tuhan. Tapi ketika memohon perlindungan dari keburukan, jauhkan itu ya Allah. Sehingga ada di antara ulama kita ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa diturunkan begini? Karena itu sebagai simbol tafa'ul, wa qina adzabannar. Apabila lalu Tuhan. Tetap itulah dan ternyata juga ada riwayat terkait dengan itu. Karenanya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang saya bawa sekarang Manhajus Salaf fi Fahmi Nusus, beliau mengatakan bahwa terkait dengan persoalan ini dikembalikan kepada setiap orang. Kenapa? Karena wa kana Ali radhiyallahu anhu yad'u bi batin kaffai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berdoa pokoknya kedua telapak tangannya menghadap ke atas. Kebaikan atau keburukan tetap menghadap ke atas. Tetapi wa minhum man ikhtara raf'a aydihim ila wujuhihim. Ada juga di antara ulama yang mengangkat kedua tangannya lurus dengan wajahnya. Kemudian wa minhum man ikhtara raf'a aydihim hatta yuhazi biha wujuhahum. Ada juga yang melebihi kedua wajahnya, sehingga yang lurus dengan wajahnya adalah punggung tangannya. Tapi ada juga minhum may yaj'alu butunahum ila samai fir rahbah wa ila al-ardi fir rahbah. Tapi ada juga ketika meminta kebaikan telapak tangan menghadap ke langit, tapi ketika memohon perlindungan telapak tangan menghadap ke bawah. Intinya adalah kembali kepada pilihan masing-masing. Inilah salah satu model doa, cara berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mengusapkan kedua tangan, kedua telapak tangan di wajah setelah selesai berdoa. Sebagaimana hadis Nabi tadi. Apa kira-kira hikmah di balik itu semua? Ternyata al-hikmatu fil raf'i wal masjid. Di antara hikmahnya mengangkat tangan dan mengusapkan telapak tangan di wajah adalah wadzalika ala sabilit tafa'ul. Mengangkat tangan ketika berdoa sekaligus mengusapkan telapak tangan di wajah ketika selesai berdoa ala sabilit tafa'ul. Itu termasuk jenis tafa'ul, senung-senungan. Apa artinya? Faka'anna kaffaihi qad muli'ata minal barakatis samawiyyati wal anharil ilahiyah. Ketika kita berdoa, seakan-akan kedua telapak tangan kita ini penuh dengan keberkahan dari langit dan rahmat dari Tuhan. Oleh karenanya, yassafwani lirfatta betul tak selesai baca doa. Karena faka'anna kaffaihi, seakan-akan kedua telapak tangan ini qad muli'ata minal barakatis samawiyyah, seakan-akan sudah penuh dengan keberkahan dari langit wal anwaril ilahiyah, dan cahaya ketuhanan, lalu kita usapkan di wajah kita. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi tadi yang mengatakan
Ada hadis Nabi tadi yang mengatakan bahwa Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya berdoa, Allah malu mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong. Berarti seakan-akan tangan kita ini penuh dengan sekian banyak keberkahan dari langit. Oleh karenanya diusapkanlah di wajah kita sebagai simbol bahwa kita menerima keberkahan dari Allah. Sekali lagi, ala sabili tafa'ul, sebagai bentuk tafa'ul, senang-senang berdoa dengan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang unik kaitannya dengan persoalan ini. Muncul pertanyaan, bolehkah orang ketika berdoa mengangkat tangan lalu wajahnya juga menghadap ke langit? Cuma baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ulama mengatakan pada dasarnya itu boleh-boleh saja mengangkat tangan sambil menghadap ke langit. Tetapi sekalipun itu boleh, yang disepakati adalah sebaiknya tangan menghadap ke atas tapi wajah tunduk ke bawah. Saya ulangi, pada dasarnya boleh-boleh saja menghadap ke langit ketika berdoa, tetapi yang disepakati ulama yang dianjurkan adalah tangan menghadap ke atas tapi wajah tunduk ke bawah. Pertanyaan, mengapa demikian? Tangan ini sebagai simbol memohon rezeki dari Allah dari langit, kemudian wajah menghadap ke bawah seakan-akan isyarat bahwa kita akan kembali ke bawah. Sehingga dikatakan bahwa innana narfa'u aydina ila matali arzaqina. Sesungguhnya kita mengangkat kedua tangan menghadap ke langit karena itu merupakan sumber rezeki kita. Kemudian warahmatu jibahana ila masari ajsadina, dan kita tundukkan wajah kita menghadap ke tempat kembalinya jasad kita nanti. Sehingga seakan-akan ini pesan dari langit sumber rezeki dan kita akan kembali ke bawah. Jangan hanya sebatas meminta rezeki yang banyak, tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita akan kembali ke bawah. Kalau jangan sampai menghadap ke atas terus, jangan sampai kita lupa bahwa kita akan turun ke bawah. Ketika kami membaca penjelasan ulama kita dalam kitabnya ini, kami teringat dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa ma min insanin illa lahu babani fis samai. Ma min insanin illa lahu babani fis samai. Tidak ada seorang pun di dunia ini illa lahu babani fis samai, kecuali dia punya dua pintu di langit. Saya ulangi, ada hadis Nabi yang mengatakan ma min insanin illa lahu babani fis samai. Tidak ada seorang manusia di dunia ini kecuali dia memiliki dua pintu di langit. Babun yas'adu minhu 'amalu wa babun yanzilu minhu rizquh. Satu pintu dilewati amalnya naik ke atas, dan satu pintu dilewati rezekinya turun ke bawah. Saya ulangi, setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki dua pintu di langit. Satu pintu dilewati amalnya naik ke atas, satu pintu dilewati rezekinya turun ke bawah. Fa idza matal 'abdul mu'min, kalau seorang hamba yang beriman meninggal dunia, baqiya 'alaihi, maka kedua pintu itu menangis kepada Allah. Kenapa dia menangis? Karena tidak ada lagi amal yang naik ke atas dan tidak ada lagi rezeki yang turun ke bawah. Bahkan di hadis yang lain mengatakan innal mu'mina idza mata baqiya, innal mu'mina idza mata baka alaihi musallahu fil ardi wa mas'aduhu fis samai. Seorang beriman kalau dia meninggal dunia, maka tempat salatnya yang ada di bumi akan menangis, dan tempat naik amal yang ada di langit juga ikut menangis. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama bahwa kalau kita ingin melaksanakan salat sunat tidak perlu pindah-pindah tempat. Sekalipun ada juga ulama yang mengatakan sebaiknya pindah-pindah. Kenapa sebaiknya pindah-pindah? Karena semakin banyak ditempati salat, semakin banyak saksi bagi kita nanti di hari kemudian. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak perlu pindah-pindah, karena sekalipun satu, tapi kalau di situ terus melaksanakan salat sunnah, maka dia akan menjadi benteng pertahanan kita satu-satunya. Oh, kok namanya walat mah? Kada yang itu kan reform. Memang saya ini ke walat ya. Mengke sama dia. Jadi memang satu
memang satu tempat, tetapi dia akan mati-matian mempertahankan kita di hadapan Allah. Inilah hadis Nabi, innal mu'mina idza mata baka alaihi musallahu fil ardi wa mas'aduhu fis sama. Kalau ada orang beriman yang meninggal, tempat salatnya di bumi akan menangis dan tempat naiknya amal di langit juga akan ikut menangis. Kenapa dia menangis? Karena tempat salat ini dia menangis karena orang yang selalu menempatinya sudah tidak ada lagi, dan jalur amal juga menangis karena begitu orangnya meninggal tidak ada lagi amal yang naik ke atas. Ya Allah. Berarti inilah di antara adab doa, raf'ul yadaini wa mas'ul wajhi fi akhirih, mengangkat tangan dan mengusap kedua wajah, mengusapkan kedua telapak tangan di wajah ketika selesai berdoa. Kemudian selanjutnya adalah hafuz shawti bainal mukhafadati wal jahri, yaitu merendahkan suara ketika berdoa, bainal mukhafadati wal jahri, antara terlalu kecil dan terlalu besar. Saya ulangi, hafuz shawti bainal mukhafadati wal jahri, merendahkan suara antara kecil dan besar. Saya tidak mengatakan kecilkan suara, tetapi yang dikatakan adalah rendahkan suara. Di mana dasarnya? Ayat Al-Quran yang mengatakan, surah Al-A'raf ayat 55. Surah Al-A'raf ayat 55 yang mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadarru'an, dengan penuh ketundukan di hadapan Tuhan, wa khufyah, dan dengan penuh kerendahan. Disinilah ayat inilah wa khufyah yang dijadikan dasar oleh sekelompok ulama bahwa ketika kita berdoa dianjurkan untuk merendahkan suara, bukan membesarkan suara, tetapi mohon maaf, tambahan dari Imam Nawawi, bainal mukhafadati wal jahri, antara kecil dan besar. Berarti engkau mau sadar ini gora-gora. Berarti engkau mau. Sekarang pertanyaan, kenapa demikian? Karena lanjutan ayat ini mengatakan, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Saya ulangi, lanjutan ayat ini mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam berdoa itu bagaimana? Bisa jadi berlebih-lebihan karena terlalu besar suaranya, bisa jadi karena berlebih-lebihan terlalu kecil suaranya. Jadi bukan hanya terlalu besar tidak disukai, terlalu kecil sampai sama sekali tidak ada suara, itu juga la yuhibbul mu'tadin, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena baca mungkin Pak doanya tetap ada suara, tetapi antara besar dan kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ada juga hadis Nabi yang mengatakan, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, tenangkanlah diri kalian. Innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli, dan kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya engkau berdoa kepada Tuhan yang Maha mendengar, lagi Maha dekat denganmu. Mari kita lihat. Ternyata asbab wurudnya hadis ini, sebabnya hadis ini Nabi menyampaikan adalah ketika Nabi kembali dari menunaikan ibadah haji. Ternyata Nabi berombongan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba sahabat ini begitu gembiranya, besar suaranya bertakbir, berzikir kepada Allah. Sementara jalan besar suaranya, teriak-teriak bertakbir, teriak-teriak bertahlil, bertahmid dan sebagainya. Gora-gora takbir, gora-gora bertahlil dan sebagainya. Akhirnya Nabi menegur mereka, irba'u ala anfusikum, pasenang ya lihat, kasih tenang diri kalian. Berarti yang ditegur oleh Nabi bukan karena ada suara,
tapi yang ditegur oleh Nabi karena mereka teriak-teriak dalam berzikir kepada Allah. Karenanya tenangkan suaramu. Innakum lastum tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Ada ulama yang memberi penjelasan, Allah tidak tuli. Berarti kalau kita berdoa bukan berarti harus besar suara, bukan juga berarti sama sekali tidak ada suara. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara sama orang tuli, Tomatari yang bicara, maka dua caranya kalau kita mau bicara sama orang tuli. Pertama, apakah kita teriak-teriak di depannya karena dia tidak dengar, akhirnya kita teriak-teriak, atau kita bicara sama orang tuli, mulut saja yang bergerak, tidak ada suara. Kena timue dia gak sadar. Kenapa kita bicara sama orang tuli? Nabi mengatakan kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Berarti jangan berdoa kepada Allah seperti kalian berbicara kepada orang yang tuli. Bagaimana caranya? Teriak-teriak dan mulut bergerak tapi tidak ada suara. Berarti antara besar dan kecil. Kemudian selanjutnya ayat tadi surah Al-A'raf 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kecilkan suara. Ternyata ayat inilah yang dijadikan dasar dalam mazhab Hanafiyah, bahwa ketika melaksanakan sholat dan membaca suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tetap sepakat membaca amin. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafiyah, kata amin atau kalimat amin tetap dibaca tapi tidak membesarkan suara. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan ayat ini wa khufyah, kecilkan suara ketika berdoa. Sementara amin itu maknanya terimalah ya Allah. Jadi amin maknanya adalah terimalah ya Allah, berarti kata amin adalah doa. Sehingga dari kumat kedai waladdallin. Mazhab Hanafiyah. Tapi ternyata jumhur ulama, sebagian besar ulama tetap mengatakan membesarkan suara pada saat dibesarkan suara Al-Fatihah. Berarti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Padahal ini doa. Andai kata ketika berdoa mesti dikecilkan suara, pasti para ulama sepakat jangan bersuara ketika membaca amin, karena itu doa. Berarti merendahkan suara antara besar dan kecil. Kemudian selanjutnya adalah Allah yatakallafa saj'ah, jangan terlalu memaksa untuk bersajak dalam berdoa. Artinya berirama dalam doanya. Sekalipun boleh-boleh saja doa kita itu berirama, boleh-boleh saja doa kita berirama, penuh nada dan bersajak saja, fama kesimetuin kalinya. Tetapi jangan sampai gara-gara sajaknya yang diperhatikan, iramanya yang dijaga, tapi lupa pada makna doa yang kita panjatkan. Kemudian selanjutnya ternyata ud'u bilisani zillati wal iftiqar. Kita berdoa dengan bahasa kerendahan dan kebutuhan kepada Allah, la bilisanil fasaha wal intila. Tidak mesti dengan bahasa yang penuh dengan kefasihan. Moga itu pada putus punah, tidaklah demikian. Tapi intinya adalah kita berdoa dengan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dikatakan wa yuqalu, ada di antara pendapat ulama yang mengatakan innal ulama awal abdala la yaziduna fi du'a ala sab'i kalimatin. Di antara ulama ada yang tidak menambah doanya lebih dari 7 kalimat. Berarti singkat doanya. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam Al-Qur'an ada ayat yang disampaikan oleh Allah dan dianggap sebagai ayat yang paling panjang doanya. Itu adalah akhir suratul Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna
nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai. Ternyata itulah ayat yang paling panjang doanya di dalam Al-Quran. Tapi ternyata tidak lebih dari 7 kalimat. Karenanya inilah yang dijadikan dasar oleh ulama bahwa dalam berdoa tidak perlu panjang-panjang doa. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa, semakin merinci doa, semakin banyak yang tidak diminta kepada Allah. Saya ulangi, ketika kita berdoa, semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak yang tidak diminta kepada Allah. Karena ada ulama mengatakan kalau kita berdoa yang penting utama ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kenapa itu? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tapi ternyata ulama yang lain mengatakan, termasuk Imam Nawawi mengatakan, wal mukhtarul ladzi alaihi jamaahirul ulama. Tapi pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, annahu la hajra fi dzalik. Tidak ada batasan dalam berdoa. Wala tukrahu ziyadatu ala sab'i, dan tidak makruh kalau berdoa lebih dari 7 kalimat. Intinya apa? Tidak menjadi masalah kalau panjang-panjang doanya, karena doa semacam zikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Imam Nawawi mengatakan syarat yang paling urgen, yang paling penting dalam berdoa, wa huwa ahammuha wal aslu fil ijabah, dan itu adalah syarat yang paling penting dikabul. Syarat yang paling utama dan paling urgen dikabulkannya doa kita oleh Allah adalah wa huwa taubah. Kita mesti berdoa diawali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waratul mazalim, dan mengembalikan hak-haknya orang lain yang pernah kita aniaya. Kemudian wal iqbalu 'ala Allah taala, dan kita melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu mestinya mereka mengabulkan permintaanku dan beriman kepadaku. Artinya apa? Sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita yang kembali kepada Allah, menghadapkan segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dengan bertobat kepadanya, sekaligus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak jalan kebaikan yang diciptakan Allah untuk kita. Tapi pertanyaan, apakah semua jalan kebaikan itu mesti kita lakukan? Jawabannya, alhamdulillah kalau kita bisa laksanakan semuanya. Tetapi Allah menciptakan banyak jalan kebaikan karena Allah tahu kemampuan kita tidak sama. Berarti banyaknya jalan-jalan kebaikan ini bukan paksaan untuk melaksanakan semuanya, tapi itu pilihan yang mana yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sama dengan orang yang sakit kepala, tinggal ada pemurah, ada Bodrex, Paramex dan sebagainya. Tapi jangan gara-gara sakit kepala semua obat sakit kepala ingin diminum. Tetapi pilihlah obat sakit kepala yang cocok dengan pribadi kita. Seperti itulah dalam beribadah kepada Allah. Banyak jalan ibadah yang diciptakan Allah sebagai pilihan bagi kita untuk memilih mana yang sesuai dengan pribadi kita, baru kita rutinkan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang rutin kita lakukan, sekalipun itu sedikit. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد والله المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.